أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ar-ruknul ashiru, untuk rukun yang ke-10 adalah duduk tahiyat tasyahud di dalam duduk yang akhir. Awas. Tasyahud di dalam tahiyat akhir. Tasyahud di dalam tahiyat akhir. Itu rukun itu. Membaca tasyahudnya rukun, duduknya juga merupakan rukun. Wal maksudu qira'atu tasyahud fil julusil akhir minas sholati. Yang dimaksud dengan rukun ke-10 adalah membaca tahiyat di duduk yang akhir dari sholat. Wa tasyahudu fil julusil akhir fardun fis sholati lima ruwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Assalamu ala Allahi qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqulu Assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam, walakin qulu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Jadi sebelum syariat kalimat tahiyat, at-tahiyatul yang sering kita baca itu dulu sebelum difardukan itu, berarti jelas sebelum ayyufrodo, bahasanya dari Abdullah bin Mas'ud itu ayyufrodo, sebelum difardukan. Jadi at-tahiyat itu, at-tahiyat mubarakatus sholawat itu adalah fardu, itu adalah rukun ya, wajib dibaca karena bahasanya adalah sebelum difardukan. Sebelum difardukannya kalimat yang sering kita baca itu tahiyatnya adalah Assalamu ala Allah qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. Seperti itu bahasanya. Nah, ketika Nabi mengajarkan at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatuh selawat, baru kemudian tahiyat yang model Abdullah bin Mas'ud dihapus dan difardukan dengan tasyahud yang sering kita baca itu. Wa afdalut tasyahudi, paling utamanya tasyahud, wa akmaluhu, dan paling sempurnanya adalah, awas, ini adalah madhab Imam Syafi'i ya. Madhab Syafi'i mengafdolkan, mengatakan paling sempurnanya tasyahud adalah hadits riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda kama yu'allimuna surah, bahwa Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kami tentang at-tahiyat tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami surat-surat dari Al-Qur'an. Fayaqulu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, qulu, ucapkanlah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah seterusnya ya sampai selesai. Kalimat itu hadits riwayat Imam Muslim sahih yang diajarkan kepada Ibnu Abbas, yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh kalangan Syafi'iyah kebanyakan, sebab ada mengikuti yang lain juga. Bahasanya at-tahiyatu lillah gitu kan. Ada as-shalawatut thayyibat dan seterusnya. Banyak. Atau salamun alaika ayyuhan dan seterusnya. Tapi yang dipilih oleh mazhab Syafi'i adalah
at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul sebagaimana sering kita baca. Itu adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang hadis dari Ibnu Mas'ud ada riwayat lain mengatakan at-tahiyatu lillah was-shalawatut thayyibat. Asyhadu an la, dan itu adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu tingginya cuma segini orangnya. Segini. Iya, berapa dirok? Seginilah. Pendek. Tapi pernah jadi qadhi hakim di Kufah, di Irak. Pernah diutus pada zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi qadhi hakim di wilayah Irak. Subhanallah. Kecil. Jadi hakimnya kalau naik ke kursi, kalau ada persidangan, kursinya ditinggikan, dijunjung, naik, kasih tangga, Pak, tinggi. Mungkin terdakwanya tinggi, hakim penuntutnya tinggi, tapi beliaunya pendek kan, makanya ditinggikan paling tinggi biar kelihatan. Abdullah bin Mas'ud. Nah, para sahabat pernah melihat betisnya kecil gitu, pada senyum-senyum. Kata Nabi kelihatan, kata Nabi. Kalian tidak tahu ya bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di akhirat nanti akan lebih berat daripada gunung Uhud. Gitu. Betisnya. Jadi Nabi tidak senang dengan senyumnya para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kalau Nabi pergi kemana-mana, kalau ikut dan masuk ke masjid, sandalnya itu langsung dibalikin, diterapin lagi, itu khidmat sekali. Ngeleprok di pintu masjid di luar itu, nunggu kalau Nabi butuh sesuatu, itu Abdullah bin Mas'ud itu. Makanya Nabi senang sekali sama Nabi. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis at-tahiyatu lillah was-shalawatut thayyibat dan seterusnya ya. Kalau Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawat gitu ya. Nah, masalah senggolan laki-laki perempuan batal, Abdullah bin Mas'ud ya, itu tidak batal. Abdullah bin Mas'ud yang tidak batal Abdullah bin Mas'ud yang tidak batal dan Abdullah bin Mas'ud yang batal. Kalau masalah wudu, riwayat yang membatalkan antara laki-laki perempuan bukan muhrim adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abdullah bin Abbas tidak batal, gitu ya. Kemudian masalah at-tahiyatul mubarakatus shalawat, atau Syafi'i lebih memilih pendapatnya Abdullah bin Abbas, oke? Okay? At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tidak dipilih oleh mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada kalimat al-mubarakat. Seluruh sehot kalimat-kalimat tahiyat banyak. Riwayat itu banyak sekali. Tidak ada satupun riwayat yang ada kalimat al-mubarakatnya kecuali hanya pada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas. Awas ya. At-tahiyat itu banyak sehotnya, macam-macam hadis. Tapi tidak ada, semua hampir sama. Tapi tidak ada tambahan at-tahiyat yang ada kalimat mubarakatnya kecuali riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Makanya kenapa itu yang dipilih oleh mazhab Syafi'i? Karena memiliki keistimewaan kalimat mubarakatnya. Karena yang lain tidak ada kalimat mubarakatnya. Seluruh at-tahiyat itu tidak ada. Ada kalimat mubarakat hanya ada pada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Sehingga inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh kalangan Syafi'iyah yang lain. Ada riwayat lain dari Umar bin Khattab. Bahasanya at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis riwayat dari Umar bin Khattab dalam kitab Al-Muwatta. Jadi banyak ya syarat-syarat at-tahiyat. Makanya kalau ada sampai mendengar mungkin di sini at-tahiyatnya berbeda dengan kebiasaan kita. Jangan diaru-arui, dilaru-larui, diaru-arui, jangan dipoyokin, jangan dianuin, jangan diolok-olok lah, karena memang banyak, itu banyak. Nah mungkin kita tidak tahu kan, mungkin kita aneh, wah ada begini nih, model apa ini ya, wah salah ini, gak bener ini, padahal
At-tahiyat itu banyak sebutnya, dari Umar, dari Abdul Mas'ud, dari Abdul Abbas, banyak sekali. Dan wa aqallu tasyahudi, minimal tasyahud begini, minimalnya. Sempurna tasyahud minimalnya begini. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimal at-tahiyat, minimal at-tahiyat. Minimalnya. Terus wa yustahabbu lil musalli, disunahkan bagi orang yang sholat idza balagha syahadah, sampai kepada lafal syahadah. Kenapa disebut tasyahud? Karena mengandung syahadat. Disebut tasyahud. Kalau kita orang Indonesia nyebutnya at-tahiyat. Di negara Arab itu enggak ada yang nyebut at-tahiyat. Itu tasyahud namanya. Di Indonesia kita bilang at-tahiyat. Kalau kita di sini ngomong sama orang Arab, kalau at-tahiyat itu apa? Enggak ada ngerti. Tapi kalau tasyahud fi shalah dia pasti paham. Berarti duduk at-tahiyat. Kita menyebutnya tidak salah juga di Indonesia. At-tahiyat itu kenapa? Kan ada kalimat at-tahiyat. Ya benar. Cuman di sini enggak biasa. Di sini biasanya tasyahud. Tasyahud juga benar karena ada syahadat di sana, asyhadu an la, kan begitu ya sama-sama. Cuma karena kuping kita jarang mendengar kata-kata tasyahud. Kupingnya biasa, kuping Indonesia kan biasa gitu ya. Jadi ada tahiyat udah tahiyat enggak apa-apa. Disunahkan ketika sampai pada kalimat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, ayyusyira bil musabbihati, memberi isyarat dengan telunjuk kanan, wa yarfa'uha, dan mengangkatnya lil a'la ke atas. Wal imam kama sabaqa fi hadits Abdullah bin Zubair. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah, tangannya diangkat, mendengar. Oke. Wa qira'atut tasyahhudi wal julus lahu fi wastis sholati sunnatan kama sabaq. Wa yusannu hina in as-salatu 'ala an-nabi li'annahu qu'udun syar'un fi tasyahhud. Awas. Wa yukrahu, dimakruhkan ayyazida fit tasyahhudil awwali, di tahiyat pertama, ala lafzi tasyahhudi was salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ayyad'uwa fihi wa aytawilahu bi dzikri akhar fa in fa'ala lam tabtul salatuhu wa lam yasjud lisawi. Untuk tahiyat pertama dimakruhkan kita menambahkan kalimat setelah sholawat. Wa yu'az bi tasyahhud al-awwal 'ala tasyahhud was salatu 'ala nabi. Setelah sholawat pada nabi dimakruhkan kita membaca apapun, termasuk wa yukrahu ayyad'uwa fihi, termasuk dimakruhkan berdoa. Membaca doa ataupun meneruskan wa ala ali Muhammad kama sholaita, itu makruh di tahiyat pertama. Kalau kita jadi imam atau kalau kita sholat sendiri, hukumnya makruh. Ya, sholat sendiri ataupun jadi imam, hukumnya makruh. Tahiyat pertama selesai Allahumma shalli ala Muhammad, kita berdoa atau melanjutkannya, itu makruh. Ya, kalau jadi imam dan sholat sendiri. Kalau jadi makmum, misalkan jadi makmum, doyok. Kalau jadi makmum juga sama. Tetapi kalau imamnya itu lama, kitanya sudah selesai. Nah, gitu ya. Kalau kita sudah selesai, imamnya lama, terus gimana? Fa in fa'ala, terus kita melakukan doa ataupun melanjutkan tahiyat kita, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan sholatnya dan tidak sujud sahwi lagi. Oke ya, jelas. Jadi kalau kita sholatnya jadi imam atau sholat sendiri, makruh kita menambahkan lebih daripada sholawat dalam tahiyat awal. Oke. Tapi kalau kita jadi makmum, imamnya belum naik juga dan kita sudah selesai, maka diteruskan, boleh, tidak apa-apa, tidak makruh lagi. Kalau kita jadi makmum, ingat-ingat itu ya. Kalau kita sholat sendiri, jadi imam, cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad, jangan ada wa ala alinya. Awas, jangan ada wa ala alinya. Allahumma sholli ala Muhammad saja. Wa ala ali itu nanti ditaruh di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad saja. Dah.
Syarat-syarat at-tahiyat adalah qala al-Ardibili rahimahullahu taala, wa syartut tasyahhudi, syarat tasyahud adalah riayatul kalimati, menjaga setiap kalimatnya jangan sampai salah, wal hurufi, menjaga huruf-hurufnya, wat tasdidati, dan tasdid-tasdidnya, wal i'rabi, dan i'rabnya. I'rab itu a u e o nya, a i o e o, at-tahiyatal mubarakatis misalkan nih, jangan sampai salah ya, harus dijaga. Tasdidnya at-tulillah as-salam ayyuhat, diperhatikan tasdidnya, huruf-hurufnya, jangan at-tahiyya pakai ha, harus perhatikan itu. At-tahiyya pakai ha di tasdidiyahnya, tahiyyatul, tasdidnya i'rabnya muwalat. Apa muwalat? Bernuli-nuli, nuli-nuli, berkesinambungan, jangan di stop berbeda-beda, nanti diulang tuh. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu, ini namanya muwalat ya, berkesinambungan. Tidak muwalat tuh begini nih, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa, nah itu namanya tidak mualat, tidak tep, dia diam lama dilanjutkan, tidak mualat namanya. Kalau tidak mualat maka harus diulang lagi. Oke ya, diulang lagi. Kecuali kalau ada udzur seperti batuk. Sedang batuk nih, batuknya sampai pada kalimat waqaf. Contoh, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, terus batuk. Nah, udah tinggal melanjutkannya. Kecuali kalau sampean di tengah-tengah wasol, bukan waqaf. Contoh begini, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Udah selesai, jangan langsung ayyuhan nabiyyu, karena di wasol nih, di tengah sampai nih. Sampai mengulangi dari setelah waqaf pertama tadi, assalamu alaika, dari assalamu alaika, karena sampai tadi belum sampai waqaf, di tengah-tengah sampai batuk sehingga terhenti bacaannya. Maka ketika sampai sudah selesai dari batuknya, sampai mengulangi dari assalamu alaika, jangan melanjutkan ayyuhan nabiyyu. Paham ya? Kecuali kalau sampai berhentinya di waqaf batuknya, tinggal melanjutkan, tidak apa-apa. Harus mualat, harus mualat. Wal alfadul maksusatu wa isma'un nafsi kal fatihati wal qiraati qa'idan, dan paling tidak minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Seperti itulah, ada 1-2 huruf-hurufnya terdengar. Wa ayyakuna bil lughatil arabiyyah, dan harus dengan bahasa Arab. In kana yu'allimu, kalau dia tahu, ayumkinuhu ta'allumu, atau ada kesempatan belajar. Wa illa, kalau dia tidak bisa, qara'ahu mutarajjiman, maka kalau tidak bisa sama sekali total, tidak ada waktu sempat belajar, tidak ngerti bahasa Arab, maka boleh dengan terjemahannya. Boleh dengan terjemahannya. Tetapi ingat, itu adalah step terakhir. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab total, waktu yang sudah sempit untuk belajarnya, gitu kan, waktunya sudah masuk waktu sholat, sebentar dia masuk Islam, waktu sudah Allahu Akbar, sudah masuk sholat, dia masuk Islam, sebentar lagi dia mau keluar waktunya, belajarnya belum bisa, maka boleh dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Nah, itu fase-fase akhir. Terus rukun yang ke-11 adalah membaca sholat kepada Nabi. Inna sholata ala nabiyyi, membaca sholat kepada Nabi adalah fardun, wajib, fil qu'udi, di dalam duduk, lit tasyahhudil akhiri, dalam tahiyat akhir, alladzi yu'aqibuhu salamu, yang mengiring-iringi salam. Yang diwajib itu, wa takunu sholatu ala nabi ba'da qira'ati tasyahhud alladzi dzakarna, tempatnya membaca sholat itu setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabbata furidos sholatu ala nabi bil Qur'anil Karim, qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Quran itu satu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak, hei sallu alaihi, membaca salawatlah kalian, wasallimu, dan membaca salamlah kepada kanjeng Nabi. Itu dalilnya pertama. Maka kita berselawat. Fal ayatu, ayat tersebut memerintahkan kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah itu wal amru lil wujubi, yaitu hukumnya wajib. Wa qad ajma'al ulama'u ala anha la tajibu fi ghairi shalah. Para ulama mengatakan wajibnya membaca selawat itu adalah di dalam sholat. Di luar sholat tidak wajib. Jadi Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu, hei orang yang beriman, berselawatlah kalian, bersalamlah, salat dan salam kepada Nabi. Itu kan perintah tuh. Nah, kalau perintah itu menunjukkan wajib. Oke. Wajibnya itu hanya ada pada sholat. Di luar sholat tidak wajib. Kalau kita di luar sholat tidak membaca sholawat, dosa. Kalau wajib kan? Maka di luar sholat hukumnya tidak wajib. Tapi dalam sholat hukumnya wajib. Mas, jadi jangan diserampangkan. Itu kan perintah. Di situ tidak ada dalam sholat atau di luar sholat, umum aja. Jadi mau sholat mau nggak sholat tetap kewajiban. Nah, itu kan umum tuh. Nah, para ulama memberi keterangan ajma'al ulama'u. Ajma' itu berarti sepakat. Ijma' ulama mengatakan bahwa yang wajib perintah Allah itu untuk kita berselawat salam adalah ketika kita sholat. Di luar sholat tidak wajib hukumnya. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aujaballahu ta'ala bihadil ayati as-shalah wa aulal ahwali biha halas shalah. Nah, jadi dalam sholat saja. Sekarang hadis, jawaban apa dalil daripada sunnahnya mana? Tadi kan hadis. Sunnahnya adalah dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala, kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi sholatina? Ya Rasulullah, bagaimana kami membaca salawat kepadamu ketika kami salat? Qala qulu, kata Nabi, Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala ali Muhammad. Ini sehotnya saya baca secara karena ada hadis lain yang tidak ada ummiyinya. Tidak ada ya. Ini ada hadis ummiyinya dari Uqbah bin Amr. Wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak ada fil alaminnya. Ini adalah sehot dari hadis Uqbah bin Amr. Jadi banyak riwayatnya. Wa fi hadis riwayat Anas, idza nahnu shallaina 'alaika fi sholatina. Awas. Kalimat yang ditanya oleh Uqbah bin Amr adalah, bagaimana kami bersolat kepadamu idza nahnu shallaina, ketika kami sholat. Nah, berarti yang ditanya adalah bagaimana kami berselawat kepadamu ketika kami sholat. Ini dalilnya. Berarti sholawat di dalam sholat menunjukkan wajib. Bagaimana kami membaca sholat ketika kami sholat? Nah, Nabi mengajarkan kama sholat Ibrahim dan sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahwa sholawat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Mas, hukumnya wajib. Fatajibu ba'da tasyahudi, dan wajibnya adalah setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah selesai tasyahud atau syahadah. Setelah selesai syahadah. Sihatus sholat adalah kalimat sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jadi boleh sampai mengucapkan dalam sholat itu sallallahu ala Muhammad, boleh. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Yang penting sholawat. Allahumma sholli ala, sempurnanya begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah. Kalau tadi ada ummiyinya dari Uqbah bin Amr, kalau ini adalah dari Ka'ab bin Ujrah. Seperti tadi sampai innaka Hamidum Majid.
Syarat-syarat daripada membaca sholawat. Inna syurutus sholat ala nabi adalah satu, terdengar oleh telinganya sendiri. Allahumma sholli ala. Nah gitu. Wala yakfi imraruha ala dhihni wal qalb. Tidak sah membaca sholawat dalam at-tahiyat kalau hanya di dalam hati. Kama yaf'alu, sebagaimana banyak dilakukan kathirun, banyak minan nasi al-yawm, hari ini atau sekarang ini banyak orang-orang yang ketika tahiyat membaca sholawatnya dalam hati. Itu tidak sah itu. Kalau baca sholawatnya dalam hati tidak sah, maka at-tahiyatnya tidak sah. Jadi kalau kita ingat bahwa kita membaca dalam hati dan kita masih dalam sholat, masih at-tahiyat, maka wajib kita mengucapkannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak terdengar oleh telinga kita sholawatnya. Kalau kita meneruskan saja dan kita dalam hati, maka tahiyatnya batal. Kalau tahiyatnya batal, maka sholatnya batal lagi. Betul. Awas ingat ya, baca sholawat jangan dalam hati. Ketika kita tahiyat akhir itu, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nah baru Allahumma sholli. Ada diucapkan yang terdengar satu atau dua huruf di telinga kita, minimal itu. Gak usah Allahumma sholli ala, gak keras-keras. Ada satu dua huruf Allahumma sholli Muhammad. Ada begitunya. Itu syarat itu. Yang kedua al-qu'udu, duduk. Fa yustaratu ayyaqra shalat wa huwa qa'idun. Membaca selawat jelas sambil duduk. Itu syaratnya. Lihat lidzalika yu'tabaru qu'ud lis-sholati 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir sholati wajibun li'annahu mahallun liwajibin. Jadi ya, harus dalam keadaan duduk. Illa idza kana ma'dzuran. Kecuali ada udzur. Misal nih, ada orang setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, encoknya kambuh. Misal, kan tadi kan baca selawatnya harus sambil duduk, tiba-tiba melilit atau apa, samuratnya, akhirnya dia mencoba untuk bangun. Jadi dia tidak seperti posisi semula kan. Ya, Muhammad. Tapi sambil ngedeyang-deyang. Nah, kalau udzur begini dianggap sah. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia ada udzur. Jadi illa idza kana ma'dzuran. Kecuali memang kalau ada udzur atau punya bisul. Kepencet dari tadi itu sakit sekali. Ususnya enggak kuat. Allahumma sholli ala. Sambil dia bangun dia. Maka boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang ketiga, antakuna sholah ba'da faraghin nasyud. Sholawatnya harus setelah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau didahulukan dari asyhadu, tidak boleh, tidak sah. Misalkan at-tahiyatul mubarakatuh shalatu tabiatulillah, terus apa? Terus Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dibalik, didahulukan, tidak sah, tidak sah. Harus setelah tasyahud, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Terus ayat tazima bil alfadil makhsusati biha wa khassat lafdhus shalah walau adla ila lafdhus salam awir rahmah lam yajuz. Misalkan nih, harus ada kalimat salatnya Allahumma sholli, ada sholli ala Muhammad wa ala, tidak boleh diganti dengan salam Allahumma sallim ala Muhammad, tidak boleh. Itu bukan selawat namanya, itu namanya salam. Ya, karena pertanyaannya kaifa nusolli, bagaimana kami berselawat ya Rasulullah. Jadi selawat bukan salam. Quran menunjukkan memang ya alladzina amanu shollu alaihi wasallimu, selawat dan bersalamlah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita pertanyaannya kaifa nusolli, bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah, berarti selawat bukan salam. Jadi kalau diganti, misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, diganti Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallimna, misalkan ala Ibrahim, itu tidak sah. Tidak sah. Lam yajuz, tidak boleh. Wasmu Muhammadin alaihi salatu wassalam au sifatir rasul au sifati ar-rasul an-nabi au ala Ahmad, enggak boleh lagi itu. Allahumma, tidak boleh. Allahumma sholli ala nabi atau Allahumma sholli ala Ahmad, enggak boleh.
Ya, tidak boleh diganti dengan syarat-syarat kalimat itu walaupun sama. Ahmad kan Nabi Muhammad tuh, ya. Tapi tidak boleh syaratnya diganti dengan Ahmad. Allahumma sholli dengan Rasul, nggak boleh juga. Sifatul Allahumma sholli ala Rasul wa ala ali Rasul, nggak boleh. Ya, itu sudah diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad langsung dengan menyebut kalimat Muhammad, atau dengan domir ini domir ghaib, misalkan Allahumma sholli alaih. Ya, kayak kita kan biasanya kalau orang menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaih, ya alaih, itu benar karena ada orang menyebut dulu sholli ala Muhammad terus sholli alaih, semoga kepadanya. Nah, kalau at-tahiyat tidak boleh itu Allahumma sholli ala alaih wa ala alaih, ya kama shallaita ala alaih, ya enggak salah. Enggak boleh dikasih dhamir pakai ha, ya, harus disebut dengan Muhammad, tidak cukup. Kemudian antakuna suratu ala nabi bil arabiyah, membaca surat kepada Nabi harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa maka boleh dengan terjemah dengan maknanya apa saja. Wajibu, tetapi wajib baginya untuk belajar secara sesegera belajar ila ta'allumil arabiyyah, belajar bahasa Arab sesegera mungkin. In kana qadiran, kalau dia memang ada waktu dan kesempatan untuk belajarnya harus cepat belajar. Yang keenam, tartib fi sighatis shalah, harus tertib dalam kalimat sholawat. Enggak boleh nih, enggak boleh begini, Allahumma ala Muhammad sholli. Nah, dibalik, tidak tertib gitu. Allahumma ala Muhammad sholli atau Allahumma ala sholli Muhammad. Nah, dibalik-balik lah. Tidak teratur, itu tidak sah. Sunnah sholawat, yaitu pertama as-sholatu alal al, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Itu sunnah itu ya. Yang wajib kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Wa ala ali itu bukan wajib ya, tetapi sunnah. Wa ala ali. Nah, wa ala ali. Yustahabbu ayusolli al ali fit tasyahudil akhir, disunahkan membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Kalau tahiyat pertama tidak disunahkan. Kalau di tahiyat pertama itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad saja. Kalau tahiyat akhir disunahkan wa ala ali. Jadi sampean ini sebenarnya kalau sholat itu sampai hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa wa ala ali pun, terus sampean salam, sah. Tidak ada majid-majidnya, tidak ada Allahumma na'udzubika min adzab qabri, tidak ada. Misalkan diburu-buru ya, tahiyat sampai buru-buru, ingat lagi goreng tempe, atau ada air keran ngucur baik, kedengeran gatel kupingnya, belum di matikan. Nah, kita tahiyatnya buru-buru, ya sudah. Buru-buru kita ini wajib sampai selawat kepada Nabi, bukan Ali. Minimal, karena Ali itu punya sunnah di tahiyat akhir. Tahiyat pertama Ali itu tidak ada, kesunnahnya hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tahiyat kedua, Allahumma sholli ala Muhammad adalah wajib, wa ala alinya adalah sunnah. Jadi kalau kita terakhir nih Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum, sah hukumnya. Langsung kita bisa lari. Nah, nggak apa-apa, sah. Tapi nih, kalau sampai pengen mendapatkan sunnah hanya satu kata saja, satu kalimat, Allahumma sholli ala ali Muhammad, sampai sudah mendapatkan sunnah. Walaupun sampai tidak ada kama shallaita ala, tidak ada itunya, hanya sampai mendapatkan wa ala ali Muhammad itu sudah mendapatkan sunnahnya. Wa ala ali Muhammad itu sudah mendapatkan sunnah. Tapi minimal harus sampai pada fardunya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sampai yang terputus tidak sampai Assalamualaikum, tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Karena antahnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, boleh nih hadis yang lain dari Abu Humaid As-Sa'idi, annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini hadis sahih ini. Hadis sahih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini hadis Bukhari Muslim sahih. Awas. Jadi nih para ulama berpendapat bahwa di antara keluarga Nabi bukan hanya Sayyidah Fatimah, bukan hanya Hasan, Husain dan Ali yang disebut Ali, tetapi juga istri-istri Nabi. Semuanya itu masuk kepada Ali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hadisnya ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Kalau dzurriyyah itu termasuk Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Oke? Itu dzurriyyah. Nah, anak turunan. Kalau azwajihi itu adalah para istri-istri saja. Kalau dzurriyyah itu dzurriyyah keluarga ya, anak. Jadi yang disucikan oleh Allah itu tidak hanya keluarga Nabi, tapi juga azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang begini. Oke, kalau Sayyidah Aisyah itu sebagai istri Nabi berarti dia suci. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah keluarga Nabi. Bahkan ayat kisah, ayat selimut itu 5 orang, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan Rasulullah. Terus Rasulullah berdoa, ya Allah sucikanlah mereka ini keluargaku. Ayat kisah itu. Itu sahih itu. Jadi 5 orang ini orang suci itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, 5 orang dalam selimut, satu selimut. Ayat kisah namanya. Nah, azwajihi berarti termasuk istri Nabi suci. Kemudian Sayyidina Ali juga suci. Tapi terjadi perang, ya. Terjadi perang apa itu? Perang sampai ini. Perang apa namanya? Pinter, ya perang Pak Jamal. Perang Jamal. Kalau Siffin itu perang antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Itu perang Siffin, itu terjadi setelah perang Jamal. Perang Jamal dulu, terus perang Siffin. Perang Jamal itu antara Sayyidah Aisyah sebagai komandannya, pasukan kepala pasukannya, kemudian dengan Sayyidina Ali. 2 orang antara menantu dan mertua kan. Iya, Sayyidina Ali itu menantunya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Walaupun sebagai menantu tiri dah. Iya gitu, karena Fatimah itu anaknya Khadijah kan, Sayyidah Khadijah. Mereka semua dijamin surga semua. Terjadi perang. Ini adalah satu gambaran jelas bahwa tidak mungkin hamba-hamba Allah, anak menantu saling benci dan saling mau membunuh, tidak mungkin. Ya. Berarti hikmahnya dari kisah itu ada orang-orang yang memang hasud, orang-orang yang di luar Islam atau orang munafik yang bermain di dalam tragedi perang itu. Subhanallah, Sayyidah Aisyah itu 300.000. Nah, pasukannya Imam Ali 200.000. Riwayat menyebutkan kalah jauh, tapi kalah Sayyidah Aisyah, betul kalah sama Sayyidina Ali. Perang Siffin, Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ambil lebih banyak, kalah juga, dan Ali itu jago tempur lah. Tapi ya itulah hikmahnya bahwa di tengah-tengah kemajuan umat Islam itu pasti ada orang yang ingin menghalang-halangi kemajuannya. Itu sudah dari sononya, ya, sudah dari sananya. Ya, Sayyidina Ali itu lagi luar biasa kekuasaan ekspansinya. Piawai, hebat, tangguh, ahli zikir, zuhud, ahli perang, ahli hikmah, dan seterusnya. Tetapi ketakutan orang-orang hasud, munafik, orang kafir, mereka mencoba untuk mengadu domba umat Islam. Saat ini kita terjadi juga di negara kita, banyak sekali umat Islam diadu domba antara satu dengan yang lain, ya. Bukan hanya umatnya, dari figurnya, dari kiai-kiainya, tokoh-tokohnya yang diadu domba, akhirnya pengikutnya pada ikut-ikutan. Ya, hati-hati. Banyak orang-orang yang kafir, orang-orang munafik yang mencoba bermain dalam kemajuan umat Islam. Itu sudah biasa. Nah, wa ala ali Muhammad. Sekarang aqallu as-salatu ala nabi adalah wa alal al Allahumma sholli Muhammadin wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Itu minimal baca salawat kepada Nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi.
Ya, itu kita sudah sempurna. Tahiyat akhir itu. Udah beres. Kalau kita salam nggak masalah. Ya, sudah mendapatkan yang fardu dan yang mendapatkan yang sunnah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali. Seandainya tadi kalau buru-buru Allahumma sholli ala Muhammad, kita nggak dapat sunnahnya. Ya udah tambah wa alihi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali. Udah, assalamualaikum langsung lari. Nah, itu dapat sunnah. Sempurnanya adalah sampai innaka hamidun majid, itu bagi sampean. Nah, kalau Kanjeng Nabi masih terus lagi, masih banyak. Bagi kita mah majid sudah cukup. Iya loh. Ya, majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Riwayat lain min adzabil qabri wa min adzabin nar. Terus wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dah. Ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyatnya berdawuh begini dari Ali radhiyallahu anhu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma amat. Tatu. Allahumma firli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa yang telah lalu, yang sudah kulakukan di masa lalu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Berarti yang dulu, berarti yang akan datang. Wa ma akhartu, dan yang akhir-akhir ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ini sinonimnya. Apa antonimnya? Antonimnya, kalau yang dulu berarti yang akhir. Sekarang wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang tersembunyi, yang tidak nampak, maupun yang terang-terangan yang kulakukan. Ya Allah, ampuni semuanya. Asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, dan maafkanlah kecerobohanku yang melampaui batas. Asraf, apapun itu asraftu. Terus wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apapun yang engkau ketahui tentang aku, kesalahan itu ampunilah semua. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Terus antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Itu anta. Oke. Rukun yang ke-12 adalah salam. Terakhir ya. Rukun yang ke-12 adalah salam. Wal muradu bihi at-taslimatul ula bi ayyaqul musalli assalamu alaikum warahmatullah. Awas. Jadi rukunnya itu adalah satu salam, bukan dua. Yang dua itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullah itu yang menjadi rukun. Yang keduanya adalah sunnah. Tengok kanan sunnah, tengok kiri sunnah. Diperhatikan itu, sehingga kita tahu nih mana yang sunnah, mana yang rukun. Jadi yang rukunnya itu adalah assalamualaikum warahmatullahi, kalimat itu salamnya. Menengok itu sunnah itu. Menengok kiri juga sunnah. Salam kedua sunnah, minimal atau sempurna, bukan minimal. Sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Ali bin Abi Thalib. Hadisnya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi itu memang dilakukan oleh sebagian ulama kita diamalkan. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang afdol menurut kitab ini adalah assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada wabarakatuhnya. Wabarakatuh itu disunahkan pada saat sholat jenazah dalam mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hanbal dalam sholat jenazah tetap assalamualaikum warahmatullahi. Tapi mazhab Syafi'i assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam sholat mayit. Tapi kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Nah, kemudian masalah mengusap wajah setelah salam, ya. Masalah mengusap wajah setelah salam itu terjadi khilaf bainal ulama. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mas, ini soal furu', bukan masalah halal haram, bukan masalah sesat bid'ah, bukan. Masalahnya adalah perbedaan pandangan tentang hadis Nabi
dari Abu Hurairah dalam kitab Imam Ibnu Sunni fi kitabnya adalah Al-Adhkaru fil Yomi wal Lailah, karangan Imam Ibnu Sunni, riwayat Imam Ibnu Sunni, hadis dari Abu Hurairah bahwa ketika Nabi hina sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah, Nabi itu masaha wajhahu nih dengan biyaminihi wa qala asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Itu yang dibaca Nabi. Ketika Nabi selesai sholat dan salam, Nabi mengusapkan tangan kanannya. Jadi bukan dua tangan lagi. Hadis kalaupun mau melakukan itu bukan dua tangan, tapi satu, tangan kanan. Karena ada yang ngusapnya itu dengan dua tangan. Kalau mau mengamalkannya, tangannya tangan kanan, bukan tangan kirinya juga bukan, tapi hanya satu tangan, yaitu masaha wajhahu biyaminihi, mengusap wajah dengan tangan kanan dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma ya Allah adhib annil hamma wal hazan, hilangkanlah segala susah dan deritaku ya Allah. Adhib annil hamma wal hazan, segala kesusahan kesulitan hidupku ini ya Allah, lepaskan semuanya. Itu doa Nabi ketika Nabi mengusap wajah dengan tangan kanan. Nah, hadis ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya, derajat nilai hadisnya. Oke? Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwa hadis ini dianggap dhaif. Dhaif. Rijal hadisnya, perawinya banyak yang sebagian thiqah, sebagian adalah dhaif. Sehingga nilai hadisnya dhaif, lemah. Lemah bukan berarti tidak boleh diamalkan. Oke? Menurut Imam Al-Albani, atau Albani ya, Albani menjelaskan di dalam hadis tersebut ada perawi yang dusta, ada perawi yang kadzdzab. Oleh karena itu hadis tersebut dihukumi maudhu'. Ngerti maudhu'? Tertolak, hadis palsu. Karena menurut Albani ada perawinya di sana yang orang itu adalah pendusta, mengatasnamakan Nabi, sehingga hadis itu dianggap maudhu', jangan diamalkan. Nah, gitu ya. Oke. Menurut Imam Al-Haythami tidak sampai maudhu', tapi dhaif. Kalau kita lihat dhaif, maka boleh diamalkan. Kalau kita memilih yang maudhu', maka jangan dilakukan. Nah, perbedaan statusnya, nilai hadisnya kan berarti. Kalau yang menilai itu adalah para ulama, para muhaddisin, ahli hadis, ya sudah kita serahkan kepada mereka. Kalau kita bukan ahli hadis kan, kita hanya ngintil melu. Nah, kalau kita setuju dengan ini, amalkan. Setuju dengan ini, tidak usah amalkan. Nah, di Indonesia atau di belahan dunia lain yang mengikuti hadis yang dhaif, ya tidak apa-apa. Mereka mengusapnya, tidak ada masalah. Yang tidak juga tidak ada masalah. Nah, gitu ya. Kenapa? Ini adalah ranah khilaf bainal muhaddisin. Kita bukan ahli hadis, jangan coba-coba kita nuduh macam-macam orang-orang. Itu sesat itu fitnah itu. Pakai mengusap muka segala, fitnah itu. Enggak usah, kita itu siapa? Ilmu kita masih belum apa-apa. Itu bagian ilmiah itu. Munadharahnya, mudzakarahnya, debatnya, mujadalahnya, hiwarnya, dialognya dengan ilmu. Dan mereka orang-orangnya, bukan kita. Kita gak usah ikut-ikutan. Nah, kalau kita setuju dengan ini, ikut saja. Nggak usah jelek-jelekan atau ikut-ikutan membicarakan yang lain. Nggak usah itu, nggak perlu bikin masalah itu. Ngerti nggak? Jangan bikin masalah. Ya. Ya. Oke. Allahumma adhib anni al-hamma. Aninya ada tasdidnya. Allahumma adhib anni, cuman ada alnya setelah, jadi anil hamma. Adhib anil hamma wal hazan. Oke, wal hazana. Tapi ini baca setelah asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim.
Habis sholat boleh kan? Iya, habis sholat. Asyhadu alla ilaha illallah hurrahmanur rahim. Hurrahmanu. Bukan anu ya, bukan rahmani. Nah, asyhadu ini dulu, terus baru ini Allahumma azim anil hamma wal hazan. Oh, dibalik. Kenapa tuh dibalik? Salah tadi. Seharusnya salah dulu. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah hurrahmanur rahim. Aku bersaksi dengan sepenuh hati alla ilaha illallah, tidak ada selain Allah, ar-rahmanu yang maha pengasih, ar-rahimu yang maha penyayang. Ya Allah, azim, hilangkanlah, lepaskanlah, angkatlah anni dariku al-hamma wal hazan, kesusahan dan kesulitan hidup. Itulah doanya Nabi ketika sholat selesai membaca doa itu. Dah, ada yang tanya, silakan. Silakan ibu-ibu yang mau tanya. Nggak ada wifi. Silakan. Ustaz mau nanya gini. Ya. Misalnya ya kita habis sholat nih, mikum gitu. Mikum. Kok mikum sih? Kok mikum? Mau buru-buru nih pengen pipis atau misalnya sesuatu lah gitu. Terus udah gitu kan batal tuh. Apanya? Ya udah selesai kan pengen cepat nih pipis. Wudu. Ya udah batal wudu lagi, sambung wirid gitu, nggak bisa ya? Kalau wirid mah enggak mesti wudu. Ya abis selesai sholat kan biasanya kita duduk dulu, terus wirid. Ya, betul. Duduk lagi gitu, Ya, boleh sekali. Silakan. Misal kita salam udah batal kan ya, udah sebelum ya kita pipis, udah batal ya. Balik lagi. Enggak wudu enggak apa-apa. Tidak ada kewajiban kita itu berzikir dalam keadaan berwudu. Walaupun nih Nabi mengatakan begini, ana ukrihu dzikrallahi biduni tuhur. Kanjeng Nabi nih, atau aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu selalu berzikir fi kulli ahyani. Setiap saat Nabi berzikir. Padahal Nabi mengatakan aku tidak suka kalau zikir dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi selalu berzikir terus. Berarti Nabi itu selalu dalam keadaan berwudu. Tetapi bukan berarti itu Nabi kekhususan Nabi. Kalau kita mah tidak ada kewajiban kita zikir itu walaupun itu tidak ada. Kalau kita sholat wajib wudu, pegang Quran wajib pegang. Kalau membaca enggak, ya. Tapi kalau pegang wajib wudu. Tapi kalau membaca saja pakai tongkat, pakai kayu, enggak punya wudu kita ini kan? Males kita nih wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya qul subhanas itu boleh, tapi jangan dengan tangan. Menyentuh mushaf bi ghairi wudu'in itu adalah haram, enggak boleh. Ya. Kalau kita dalam keadaan kepepet nih misalnya misalnya katakan saudara meninggal gitu kan kita wudu terus itu kan sama keluarga salaman. Kalau sama saudara kan mungkin salaman itu nggak batal ya. Kita baca Al-Quran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak batal mah nggak apa-apa. Yang batal maksudnya. Kalau bukan sama muhrim kita harus wudu lagi. Iya, betul. Kalau bukan muhrim jelas batal kan. Nah, kalau kita ini tidak punya wudu, ya jangan baca Quran. Bacalah zikir-zikir yang lain kan banyak tuh yang tidak wajib wudu. Kecuali kalau mau baca Quran maka wudulah. Kalau baca Quran tidak wajib wudu. Kalau mau pegang Quran, sebelum pegang Quran baca Quran. Mau pegang Quran. Kalau bacanya tidak mesti wudu, tidak wajib wudu, tetapi megangnya itu loh. Memegang Quran itu wajib punya wudu. Oke, Mbok, gimana, Mbok? Ya. Ya kalau yang Quran terjemahan katanya boleh. Ya. Kalau itu saya bilang mushaf Quran. Kalau Quran ada tambahnya Quran terjemah, nah beda lagi. Ya. Kalau Quran terjemah, maka para ulama ada yang memperbolehkan dengan catatan tulisan atau apapun ya, bu Arab, bu Inggris, bu Latin ataupun tafsirnya.
itu lebih banyak daripada Qurannya, maka diperbolehkan. Karena sudah lagi bukan menjadi wujud Quran asli, karena dia sudah ada yang lain-lainnya. Suka ada yang kecil gitu Ya, ada. nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Silakan baca Quran yang kayak gitu, nggak apa-apa. Pegang. Ya, ada lagi, silakan. Ya. Ustaz, kalau untuk yang rukunnya itu kan antara ini kan 13 ya, sampai tertibnya. Salah satunya tadi kan tasahud akhirnya ya. Jadi otomatis yang pembacaan yang tasahud awal tadi nggak wajib ya? Ya, tasahud awal itu tidak wajib. Iya, jadi yang mau saya tanyakan tadi kan kata Ustaz yang nggak pakai ali ya, maksudnya keluarga gitu. Itu kalau yang kita baca-baca sering kita kasih ke anak-anak atau apa itu ada gitu. Jadi sedangkan itu kan sunat ya. Berarti nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya untuk tahiyat awal itu ya, tasyahud itu sunnahnya pertama nih, secara umum saja dulu. Sebelum nanti kita akan makmum kita, imamkah kita, sendiri kita gitu ya. Tahiyat pertama, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sunnah bacanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada wa alinya. Nah itu bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendiri. Kalau dia jadi makmum nih, imam tahiyat kita sudah selesai, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, otomatis kita nunggu imam kan, maka kita boleh melanjutkan wa ali. Tapi itu tidak sunnah sebenarnya kan. Bahkan ulama tadi mengatakan makruh kita menambahkan ali. Oke. Nah, tetapi kalau kita jadi posisi jadi makmum, imam belum bangun, nah kita baca wa ali wa Muhammad terus, nggak apa-apa seterusnya. Tidak ada makruh lagi, karena tidak boleh ada khalian, tidak boleh sesuatu yang kosong dalam sholat tanpa zikrullah. Oke ya? Tidak boleh ada sesuatu ruang kosong dalam sholat tanpa zikrullah. Nanti pikirannya ngambang-ngambang kemana-mana. Nah untuk tahiyat akhir nih, itu dikasih wa ali sunnahnya. Kalau tadi kan tidak sunnah di tahiyat awal, hanya Allahumma sholli Muhammad. Kalau di tahiyat akhir, maka dia menjadi sunnah wa alinya. Ya, ada lagi? Ya. Berarti apa yang pertama itu memang sampainya ke Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, toh. Ya. Kalau kita sholat Sendiri. Ya, begitu. Diajarkan ke anak-anak kan juga selesainya sampai di situ. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, imam belum berdiri atau melanjutkan rakaat berikutnya, kita bisa sampai ke Tahiyyatul Masjid. Iya, boleh. Tapi nanti dikasih tahu ya, kasih tahu. Kalau nanti makmum, kemudian si imam belum berdiri tahiyat awal, maka boleh si makmum meneruskannya. Kasih tahu itu. Karena itu berarti pengecualian karena ketika dia jadi makmum. Karena tidak ada boleh kosong tadi. Iya, itu karena tidak boleh kosongnya. Harus dikasih tahu itu. Karena pada dasarnya tadi hanya sampai Allah SWT itu hukum awalnya. Dia boleh membaca yang lain, meneruskannya itu karena imamnya belum bangun sementara dia masih sudah selesai. Ayo, ada lagi. Begini ya, awas ibu, diperhatikan baik-baik dulu. Allahumma sholli ala Muhammad itu disunahkannya hanya ada pada mazhab Syafi'i. Dengan baik-baik. Dalam mazhab Hambali hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ. Kenapa disebut tasyahud? Karena memang diakhiri dengan tasyahud. Tidak ada sholawat. Yang mewajibkan merukunkan sholawat di akhir, kemudian mensunnahkan ali, itu hanya mazhab Syafi'i. Mazhab yang lainnya hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beres sudah sampai di situ. Oke, biar itu adalah mazhab yang lain. Kita hargai, kita hormati, biarkan dan kita ikuti apa yang kita kaji. Hadisnya jelas, referensinya juga jelas ada, jadi tidak masalah sama sekali. Ya. Silakan. Ustaz, kalau ini wudhu ya, boleh. Kalau kita lagi sakit itu kan sakit. infus tuh penuh korban. Nah udah gitu kita lebih baik tayamum apa ngambil wudhu tapi disamping-samping. Tayamum. Karena tidak sah orang wudhu itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah wudhu itu ke anggota tubuh kecuali dengan yasubbul ma, dengan air yang dialirkan dan digosok. Kalau tangan, wajah, dan kaki wajib yasubbul ma, terus digosok, dikucurkan airnya. Ya itu wajib itu. Kecuali kalau kepala itu diusap. Oke. Nah, kalau mazhabnya Imam Maliki wajib digosok.
wajib bisa gosok. Sekarang tadi bilang tangannya diimpus, terus dia pegang air diusap, megangnya cek 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 gitu kan, diusap, bukan dibasuh, diusap, kan berbeda antara basuh dan usap. Kalimat Quran itu faghsilu wujuhakum itu adalah basuh, wamsahu biruusikum, maka dan usaplah, wamsahu pakainya, usaplah kepalamu. Kalau tangan kaki faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya, pakai membasuh. Berarti tidak sah kalau hanya sekedar menempelkan ini. Lalu bagaimana kalau nggak sah? Ada alternatif lain yang bisa membuat kita sah, yaitu dengan apa? Dengan tayamum. Kalau kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan air dalam bersuci, maka boleh diganti dengan tayamum. Gitu tayamum. Ya, silakan. Ustaz, maaf lagi. Nambahin lagi yang tentang berwudu saat luka. Ya. Lukanya itu kan diperban, Ya. seandainya Oke. kan Oke. kita kan tidak boleh membasuh. Ya. Nggak terkena air dibocorin. Nah, Oke. kita seperti kata Ustaz tadi mengambil air tapi dilapin hanya di perbannya itu tadi. Nah, itu batal atau itu benar. Jadi yang lain yang tidak kena luka, itu dengan air biasa. Ya, biasa. Nah, yang di situnya itu dipel-pel dengan air, enggak masalah dengan situnya gitu, dipel dengan air. Kalau di Ya, itu tempat lukanya. Tapi yang tidak luka tidak boleh. Yang tidak lukanya itu. Itu kan cuma segini doang kalau buat ini us. Ya udah, berarti yang lainnya tetap dikujur. Itu. Iya, ini dikujur pas sampai sini. Nah, itu. Jadi kalau di tempat itu yang lukanya tidak apa-apa, tapi kalau yang selainnya tetap harus sempurna. Yang itunya baru dicerak-cerak gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau bukan semua yang karena ada luka kemudian dicerak tangannya, basuh tangannya karena ada luka. Yang tidak luka ya wajib dibasuh secara normal. Nah, yang itunya baru dicerok saja. Jadi yang jarum apa infus itu tidak termasuk yang luka Tidak. Bukan Pak Ustadz, yang jarum infus itu termasuk luka apa enggak? Enggak. Jadi termasuk tidak boleh dibasuh. Jadi gini nih, awas nih, Mbak. Bu, dengar. Misalkan luka itu segini nih, sejam nih, jam. Kayak pinggirnya, perbannya, apanya, yang itu termasuk bagian daripada ini nih. Termasuk bagian daripada luka yang memang tidak boleh kena air misalkan kan. Yang ini termasuk. Jadi bukan hanya ini saja. Karena ini terkait dengan ini. Tanpa ini akan terbuka dan sebagainya. Maka ini sampingnya ini termasuk boleh diusap. Oke, boleh diusap yang bukan lukanya, tapi dia menjadi bagian daripada luka yang untuk menggepitnya itu juga bagiannya. Jadi bukan berarti ini harus gimana susah. Ini termasuk bagiannya. Bagian daripada luka itu. Segala sesuatu yang menjadi penyambung ini ya itulah bagiannya. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Silakan, lagi. Enggak ada. Ya, monggo. Yang berbahaya gitu ya. Ya. Silakan, Bu. Ya. Oke. Ya. Ya. Di mana? Di pesawat. Di Belanda. Di Belanda. Oke, di Belanda. Itu di hotel. Toilet gitu loh. Oh, setiap toilet di sana nggak ada airnya. Oh. Terus. Ya. Dicek-cek pakai tisu dong. Dicek-cek pakai tisu dong. Pakai ini dong. Pakai ini lah di bawah galon Ibu, padahal kita tuh enak sekali. Dengar baik-baik, caranya tuh gampang itu. Sampai pergi kita di jalan tuh. Kita dalam Islam itu ada dikenali dengan sholat qashar, sholat jamaah. Kenapa gak dilakukan itu? Nah, itu adalah jalan terbaik. Iya, sampai kan nanti kan sampai ke hotel kan bisa waktunya kan bisa diancar-ancar ya. Misalkan duhur
zuhur di tengah jalan. Nanti saya juga bisa di jamak takhir, nanti di asar sholatnya. Kan bisa. Diakalin begitu. Nanti ke jamak takhir sampai di hotel misalkan nih. Hotel, kita baru cebok di sana, kita sholat zuhur dan asar di hotel. Karena kita masih lagi safar kan. Jadi boleh, enak sekali sebenarnya. Nggak ada masalah. Seandainya, seandainya perjalanan itu menghabiskan waktu sekian waktu. Kayak tadi kan, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya misalkan sampai panjang banget. Ya. Usahakan nih. Pertama adalah setiap jamaah itu 2 rakaat itu kita sholat di situ. Usahakan melakukannya seperti itu. Seandainya tidak bisa nih. Jadi zuhur niat jamannya nanti di asar ceritanya. Zuhur nggak sholat, asar di perjalanan juga, nggak sempat sholat lagi. Nah, nanti maghrib, sampean maghrib niat kembali. Kalau masih di perjalanan nih, niat kembali. Apakah sampean maghrib itu mau berhenti di situ? Misal ada perhentian. Berarti kalau sampean berhenti di situ, sampean bisa menjamak. Sebentar, sampean bisa menjamak maghrib dan isya jamak takdim, juga mengqadha zuhur asar dengan jamak juga, qasar juga. Oke, qadha, awas nih, qadha boleh asal qadha dengan jamak qasar diperbolehkan dengan syarat masih di dalam perjalanannya, belum sampai pulang ke rumah. Oke, belum sampai ke rumah kita ke Qatar lah gitu. Jadi satu, zuhur asar sampean di jamak qasar gitu, di qadha. Syaratnya qadha boleh itu masih dalam perjalanan. Jadi sampean maghrib berhenti, sholat maghrib dan isya jamak takdim, setelah itu sholat zuhur asar, setelah itu qadha. Tapi jamak juga, qasar juga. Oke, sarannya gitu. Enak gitu, gampang. Hah? Harus diurutin, maksud dari kita sholatnya tadi bisanya di maghrib. Oke. Kita sholat dulu. Gini, kalau kita di maghrib, dengar baik-baik. Kalau kita di maghrib itu waktunya misalkan masih panjang, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk mengqadha dulu. Mas, sebab itu masih jadi tanggungan yang harus cepat dibayar. Karena umur tidak tahu, ya. Maka yang qadha kita qadha dulu. Nah, seandainya baru kemudian maghrib dan isya ditakdimkan. Seandainya kita maghrib ini kesempatan berhentinya sudah mendekati isya, maka wajib mendahulukan sholat hadir. Sebab nanti akan jatuh qadha lagi nantinya. Itu qadha lagi. Maka wajib mendahulukan sholat maghribnya, karena itu adalah sholat hadir. Baru kemudian qadha. Karena qadha itu adalah sholat di luar waktu. Jadi kapan saja sebenarnya, kapan saja. Karena qadha adalah sholat di luar waktu. Kalau ada sholat yang ada di waktu itu, hadir namanya, maka wajib didahulukan jika waktu sudah mepet. Jangan sampai dia keluar waktu. Paham? Harus paham betul itu. Pak Ustaz, kalau seandainya dalam perjalanan yang qadha tadi yang terus berurut gitu kan, itu harus ada sesuatu hal yang kita tidak bisa sholatkan. Seandainya baju kena pipis, bisa diganti. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh kan? Tetap kita kalau ada tempat sholat harus sholat juga zuhur sama asar gitu. Lebih rapel gitu. Ya, betul sekali. Kalau kita semua tidak ada pipis, semua suci dan bisa berwudu, maka lakukanlah sholat jamak qasar. Atau sampai setiap waktu berhenti boleh kalau memang biasa. Ya, tapi afdolnya ketika kita safar, maka lakukanlah sholat jamak qasar, karena itu adalah dicontohkan Nabi ketika safar. Itu afdolnya. Walaupun kita ini bisa zuhur, Allahu Akbar, tahu ada masjid, nanti aja lah di asar saja. Di asar saja sholatnya. Dia tahu adzan, dia tahu masuk zuhur. Nanti aja di asar lah. Misalkan jamak takhir di asar. Tidak ada masalah, itu bagus. Tapi harus niat. Atau kita sholat di zuhur, asar ditarik ke zuhur, jamak takdim misalkan. Qasar sekalian. Jamak qasar dalam perjalanan adalah afdol daripada sholat setiap waktu. Daripada sholat setiap waktu, lebih afdol adalah jamak. 2 rakaat qasar. Jamak dikumpulkan. Kalau maghrib nggak bisa diqasar ya. Kalau maghrib tetap 3, nggak mungkin 1,5. Terus siapa lagi? Tanya. Ya. Kalau dalam perjalanan
Untuk sholat. Oke. Oke. Hukumnya sah. Bersuci dengan menggunakan tisu, hukumnya sah. Ya, pipis atau cebok sah. Awas dengar baik-baik. Asalnya istinja atau istijmar itu dengan batu. Ya. Kalau tidak batu, kalau menggunakan yang lain selain batu boleh nggak? Boleh. Itu suci itu. Ya suci. Ya, suci. Sekarang dengan apa namanya? Dengan tisu. Kalau sekarang kan tisu lah yang gampang. Boleh, sah sekali. Sah sekali. Tetapi kalau ada air, maka lebih utama dengan air daripada tisu. Kalau cara terbaik adalah tisu dulu dan air. Kalau ada air, ada tisu nih. Mana terbaik? Terbaik adalah menggunakan tisu dulu, kemudian baru dengan air. Tapi kalau mau menggunakan satu saja, maka air yang lebih utama. Jadi sah hukumnya orang yang cebok istijmar dengan menggunakan batu ataupun tisu. Sah. Sah. Sholatnya sah. Tapi awas, hati-hati Bu. Hati-hati. Orang yang istijmar itu caranya juga harus tahu. Ya, harus tahu. Batunya juga harus punya 3 sudut. 3 sudut itu minimal. Oh, kalau tidak 3 sudut, dengar. Kalau tidak 3 sudut maka 3 batu. Maksudnya apa? 3 sudut itu sebenarnya 1 dari 3. Kalau tidak bersudut maka gunakan 3. Tetapi caranya diputer, bukan digosok-gosok begini. Lecet banget. Diputer jangan ulang-ulang. Buang, ganti lagi, balik yang ke tempat semula. Dan jangan diputer-puter, dibulak-balik gak karuan. Nanti berantakan. Caranya kayak dulu. Nah, subhanallah. Sholat gitu, gimana caranya? Gimana? Tadi, jadi kita pakai tisu tadi, ya. Tapi untuk wudu, bagaimana? Tisu untuk wudu. Dalam mazhab Syafi'i ini, pertama bersihkan dengan yang kering. Sesudah suci maka boleh dengan yang basah. Gini Bu, kalau sesuatu yang basah itu dia akan meratakan seluruh najis. Bukannya bersih, tambah rata itu najis tuh. Karena nempel. Awas dengar baik-baik. Kalau sifat kita kering, ada najis kering, kita kering, nempel, jangan terbeleh ayam. Nah, nggak nempel kan? Kenapa? Karena sama-sama kering. Tapi kalau sifatnya satunya basah, dia akan ada tempel. Tisu basah itu dia nempel di sini, kena tangan lagi, nempel lagi, basah lagi. Jadi kemana-mana. Makanya bersihkan dulu dengan yang kering, setelah itu dengan yang udah suci nih, boleh dengan itu supaya tambah bersih. Sudah ya? Ya, setelah lagi monggo. Kalau kita lagi pergi nih, misalnya bajunya kena najis, tapi kan di situ kan ada air, nggak pipis lah, ada air kan di situ. Terus kita bersihin, disiram, dikucuk gitu, air. Itu boleh kan? Boleh. Sholat. Oke, sah. Ya. Saya pernah bilang ada temen lagi tuh. Kata saya itu sah sholatnya, kata dia, tapi dia nggak yakin. Jadi asar maghrib isya dia nggak sholat, terus sholatnya di rumah. Jadi saya itu bilang ke suami saya, itu boleh nggak? Harusnya dia tetap sholat, menghormati waktu. Kalau memang dia nggak yakin, dia bisa sholat lagi di rumah. Gimana itu? Tidak ada sholat menghormati waktu kalau sudah sama. Tidak ada sholat menghormati waktu. Berarti tadi itu sah kalau sah. Contoh sampean ini bawa pergi jalan-jalan. Ya, kena najis, bu pipis, bu tembelak, bu apalah, ya. Terus kena najis sini di ujung nih. Terus saya cuci, udah bersih nih. Sholat pakai itu, hukumnya itu sah. Sah, bukan berarti lo hormati waktu nanti dikodol lagi di rumah, enggak. Soalnya itu sudah sah.
Sampai wudu pakai sarung itu, pakai mukena itu yang sudah dicuci tadi, sudah hilang kan, sudah suci. Sampai sholat sah hukumnya dan tidak ada pengulangan kembali. Sholat lihurmatil waktu itu kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Itu baru lihurmatil waktu dan wajib diulang. Karena dia memenuhi syarat. Lah dia kan sudah, ininya sudah bersih suci dan dia punya wudu. Apa yang kurang? Maka tidak perlu disolat kembali, itu tidak ada aturannya begitu. Sudah sah hukumnya. Dan sholatnya pun sah karena dia dihukumi suci. Jadi begini, najisnya di sini tidak mesti dibasuh semuanya. Paham nggak? Tidak mesti semuanya. Contoh sampai sholat itu tempatnya harus suci. Oke, tempatnya yang sholat harus suci. Lah kalau kita sholat nih, di sini di samping kanan kita ada tembelak gede. Kita sholat di sampingnya, sah nggak? Sah. Dia di sini dan kita di sini. Lalu yang disebut dengan musola, ada tempat kita sholat. Ini bukan bagian daripada sholat itu, bukan. Jadi yang tempat sholat kita yang wajib suci adalah di mana kita bisa sujud dan berdiri kita. Itulah makan sholat atau musola, tempat sholat kita. Di luar itu berarti bukan tempat sholat kita dan hukumnya sah di sampingnya. Itu sah. Oke, jadi sarung yang kena ujungnya mukena, yang ujungnya aja gitu. Yang lainnya tetap suci. Ya, jadi kalau dikucak-kucak bersih, ya sudah suci lagi semua. Ya, silakan. Tapi tidak ada hormati waktu ya. Harus sholat itu, harus suci itu bersih. Ya, bersih, suci dan sholatnya sah dan tidak ada hormati waktu. Ya, hormati waktu tidak ada. Saya ngajarin anak-anak kan. Ya. Di dalam bersuci itu kan ada 3 najis yang syarat. Berat, ya, oke. Sedang dan yang ya. Yang berat kan salah satunya diiniin anjing itu kan. Ya. Terus yang sedang adalah yang najis yang macam muntah darah macam-macam lah. Terus yang ringan adalah air kencing bayi perempuan laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Ya. Nah di situ cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis adalah kalau kencing laki-laki yang belum anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya, belum cukup dikasih air, percikin air tempat yang terkena kencing tersebut sudah bisa dipakai untuk sholat. Yang sedangkan yang saya tangkap tadi yang ditanyakan tadi adalah itu karena kencing, tapi nggak tahu kencingnya itu wanti yang ditanya. Maksud kencing dia sendiri. Udah gede. Oke. Kencing anak-anak udah gede, mutawasito lah. Mutawasito. Awas, najis yang sah dicipratin itu suci hanya satu. Laki-laki ya, yang belum 2 tahun hanya air susu. Kalau dia itu perempuan mutawasito lagi ya dikucak gitu. Harus cucinya itu cara membersihkan itu adalah melepas baju semuanya yang tidak hanya yang terkena ya enggak aku yang terkena najisnya aja. Maksudnya yang kena najisnya aja yang saya pelajari buku itu ya. Saya sampaikan itu adalah kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Oke, ya. Hanya dicepetin yang kena najis saja. Iya. Tetapi kalau najis selain itu kan kalau kena di baju kan harus dicuci semuanya. Nah terus maksud saya itu nyangkain salah atau bukan ya. Mohon maaf ya. Dan yang saya sampaikan itu adalah najis yang sedang harus dibersihkan semuanya, tidak hanya dibersihin yang kena najisnya. Oke. Jadi pakaian itu asalnya suci nih. Sarung ini suci asalnya. Oke. Terus terkena najis. Dia terkena najis itu ya, yang kena najisnya itu berarti pakaiannya kena najisnya, bukan semuanya. Jadi yang wajib dibersihkan adalah yang terkena najis. Ini suci nih, suci semua nih kan? Suci semua. Ini suci semua. Cek kena ini. Yang najis itu yang mana? Yang ini. Ini tetap suci nih. Artinya kalau ini cuci saja, ini saja sudah sah semuanya. Tidak perlu semua. Tidak perlu semua. Nanti loh, harus tafsil nih, harus mendetil. Yakin sampai di sini, wajib sampai cuci di sini. Wajib yang lain enggak. Kalau sampean itu ragu di mananya? Di mananya? Oke, di mananya najis tadi? Sini apa sini? Wajib sampean
mencuci semua. Oke? Karena sering meragukan di mananya. Karena ragu. Tapi kalau saya yakin di sini, itu yang menjadi sebabnya, maka di situ yang dibuang. Cukup. Tapi kalau meragukan, harus semuanya. Di mana ya? Nah, itu meragukan. Ya harus semua ya. Kalau ragu mah. Tapi kalau dia yakin di ujungnya atau di bawah, bagian bawah, yakin di situ yang dia. Tapi kalau di mana ya? Di sini apa di sini? Sampai harus copot itu. Karena bisa di sini. Ya. Nggak yakin di mananya. Bukan. Dia itu nggak yakinnya apakah suci apa enggak suci gitu ya. Itu. Yakinnya itu apa? Dia nggak ngerti bahwa kalau dibasuh itunya aja suci. Dia nggak ngerti itu. Keraguannya itu karena dia apakah suci apa enggak. Akhirnya dia dikodok semua gitu. Gitu ya. Iya, boleh gitu. Jadi tempat yang kenanya aja. Nah, tapi kalau ragu tadi di mana ya? Nah, nggak tahu nih. Di belakang, di depan ya tadi kena. Nah, sudah semuanya itu. Tapi kalau sama yakin di ujungnya, basuh yang ujungnya. Selesai sudah. Gitu. Yakin dikodok semua boleh? Apa? Mana? Dikodok semua sholatnya dari zuhur. Karena ragu. Yang ini. Oke. Kalau yang memang Anda tidak tahu dan ragu ya silakan, itu lebih baik. Dia sholat nggak di situ? Enggak. Oh ya berarti ya wajib loh, wajib sholat itu mah. Oh itu wajib itu. Karena nggak sholat dianya. Iya, maksudnya dia Kalau kodok di rumah. ya kodok berarti wajib kodok. Seandainya dia tahu hukumnya bahwa yang bisa disucikan saja terus sholat, nggak usah kodok mestinya. Gitu. Ya, mestinya nggak usah kodok, nggak usah sholat di rumah. Kalau dia tahu bahwa najis di situ dan dibersihkan sudah cukup. Udah suci dan dia sholat di situ, tidak usah kodok. Itu sebenarnya tidak usah kodok. Ya, silakan. Untuk teman-teman tadi yang confused namanya baju kena najis, ya. Padahal mereka berada di pertokoan, apa tidak kita sarankan aja untuk beli baju baru? Itu kan lebih baik dia pengorbanan kepada Allah. Oke, kalau kita bahas seperti itu berarti bukan bahas hukum itunya, bukan. Itu kan lebih baik, jelas lebih baik gitu. Tapi bagaimana kita membicarakan soal hukumnya gitu. Untuk pengetahuan kita, kalau memang lebih jelas, lebih bersih, lebih suci, jelas, itu lebih baik. Masa kita harus putuskan itu? Ya berarti kita bukan lari dari masalah. Yang dibahas itu masalah ininya, ini bagaimana hukumnya. Ya enak aja udah tinggal aja, ganti yang baru. Ya memang itu. Jelas itu lebih baik, jelas itu mah. Sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana hukumnya kalau ada najis seperti itu. Nah itu terjadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah hamdan yafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah bi barakatil Fatihah ya Allah bi barakatil Fatihah ij'al lana wa auladana wa talamidana wa ahlana wa man hadara fi baitina hadha min ahli al-ilmi wal khair wal qur'an wal huffaz wa ahli al-Qur'an wa ahli as-sa'adati wat ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum al-dhalli wash-shaqawah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ighfir li abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddadina wa ikhwanina wa sayyikhina wa sallallahu muslimin wal muslimati wal muslimin syarq al maghribi biha barri wa bahriha wa ayyaminiha ila shimaliha min qafin ila qafin ladun adam ila yaumil qiyamah. Allahumma warhamhu wa afihi wa Allahumma sallimna wa sallim dinna wa la sallim man la yakhafu la yarhamuna. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan fihi min ghairi ta'abin wa la dun wa la mashaqqah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Allah syukur bismillah alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.